Bayangkan, seseorang yang kamu kira hidupnya pas-pasan, ternyata selama ini menyimpan sebuah rahasia yang bisa mengubah hidupmu. Setiap kali ia datang, selalu membawa kantong plastik hitam, tidak pernah dibuka, tidak pernah ditinggalkan sembarangan, selalu disimpan di laci yang terkunci rapat. Bertahun-tahun aku membiarkan rasa penasaran itu, sampai suatu hari, keadaan memaksaku untuk memegang kunci laci tersebut. Dan saat aku membukanya, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat, mataku panas, dan hatiku seakan diremas. Apa sebenarnya yang disembunyikan ayah mertua di dalam laci itu? Dan kenapa semua itu ditujukan untuk kami? Jangan mewek ya. Dan berikut ceritanya. Hujan sore itu turun, seperti benang-benang tipis yang jatuh dari langit, membentuk lapisan kabut tipis di kaca jendela rumah kami. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi daun pisang yang entah dari mana datangnya, mengingatkanku pada masa kecil di desa. Aku duduk di ruang tamu yang terasa dingin, memandangi cat dinding yang mulai pudar, sambil menulis ulang daftar belanja. Coretan demi coretan memenuhi kertas itu, bukan karena aku berencana membeli banyak, tapi karena aku terus memotong barang yang tak lagi bisa kami beli bulan ini. Gula, mungkin cukup setengah kilo. Minyak, masih ada sisa di dapur. Dika suamiku sedang berada di jalan pulang dari kantornya, yang jaraknya hampir 2 jam dari rumah. Gajinya bulan ini, sebagian besar akan habis untuk bayar cicilan motor, dan biaya sekolah adik bungsunya. Rasanya napasku ikut berat setiap menghitung sisa uang di dompet. Di tengah pikiranku yang kusut, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Aku bergegas membukanya, dan mendapati sosok yang sudah sangat kukenal. Ayah mertuaku Pak Suryo. Tubuhnya yang agak bungkuk dibalut jaket coklat lusuh. Dan di tangannya, ada payung hitam yang tetes-tetes airnya masih menetes ke lantai teras. Senyum tipisnya muncul, seperti biasa, tanpa banyak kata. Ayah bawa pisang dari kebun, ujarnya, sambil menyerahkan sebuah kantong plastik berisi beberapa sisir pisang Ambon, yang kulitnya mulai menguning sempurna. Aku menerimanya dengan ucapan terima kasih. Mencoba membalas senyumnya, walau hati masih penuh kecemasan soal uang belanja. Ayah memang sering datang tiba-tiba seperti ini, membawa hasil kebun, atau sayur dari pasar, seolah tahu kapan kami sedang membutuhkan tambahan bahan makanan. Kami masuk ke dalam, dan ayah duduk di kursi rotan dekat jendela. Kursi itu sudah menjadi tempat favoritnya sejak pertama kali ia menginap di rumah kami. Ia pun memandang keluar, memperhatikan hujan yang mengguyur genteng rumah tetangga. Aku duduk di seberang, menatap pisang di tanganku, berusaha menghilangkan rasa kikuk. Ayah bukan tipe orang yang suka banyak bicara. Kalimat-kalimatnya selalu singkat, tapi entah kenapa, setiap kata seperti punya bobot sendiri. Kadang aku ingin tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi aku selalu takut membuat suasana jadi canggung. Sejak menikah dengan Dika 2 tahun lalu, aku tahu ayah hidup sederhana. Ia pensiun dini dari pekerjaannya sebagai mandor pabrik. Mengandalkan uang pensiun yang tak seberapa, rumahnya kecil di pinggir kampung, dikelilingi pohon mangga dan pagar bambu. Di usianya yang hampir 70, ia masih rajin mengurus kebun dan sesekali membantu tetangga memperbaiki pagar atau atap bocor. Meski tak pernah menunjukkan rasa letih, wajahnya yang berkeriput menyimpan banyak cerita. Namun ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku, tatapan matanya, tatapan yang seolah menyimpan rahasia yang ia jaga rapat-rapat. Kecurigaan kecil itu muncul dari kebiasaan yang baru kusadari beberapa bulan terakhir. Setiap kali ayah berkunjung, ia selalu membawa sebuah kantong plastik hitam kecil, selain oleh-oleh dari kebun. Kantong itu tak pernah ia buka di ruang tamu atau dapur, melainkan dibawa langsung ke kamar tamu. Awalnya aku mengira itu berisi pakaian ganti atau barang pribadinya. Tapi yang membuatku heran, setiap kali ia masuk kamar, kantong itu ia letakkan di dalam laci meja kecil di sudut ruangan. Lalu aku sempat melihatnya sekali, ia menguncinya dengan kunci kecil berwarna perak. Gerakannya cepat seperti orang yang sudah hafal, dan tak ingin ada yang memperhatikan. Sejak pertama kali melihat ayah mengunci laci itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku mencoba meyakinkan diri
bahwa itu hanyalah kebiasaan orang tua yang ingin menjaga barang-barang pribadi. Namun setiap kali ia berkunjung, mataku selalu secara refleks mengikuti pergerakannya. Ia akan meletakkan kantong plastik hitam itu di atas meja, berbincang sedikit denganku, lalu dengan santai, atau setidaknya terlihat santai membawa kantong itu ke kamar tamu. Gerakannya selalu sama. Buka laci, masukkan kantong, tutup, putar kunci, lalu sakuinya. Tidak ada ekspresi yang berubah di wajahnya, seolah itu hanyalah rutinitas biasa. Tapi justru itulah yang membuatku semakin curiga. Orang tidak melakukan sesuatu dengan begitu konsisten, kalau tidak ada alasan penting di baliknya. Penasaranku makin memuncak ketika suatu hari aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, dan melalui celah jendela kamar tamu yang tirainya tak tertutup rapat, aku melihat ayah berdiri di depan laci itu. Tangannya sibuk mengeluarkan sesuatu dari kantong plastik hitamnya. Ada bunyi kertas yang dilipat, lalu ia mengambil sebuah kotak sepatu bekas, membukanya, dan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Gerakannya begitu rapi, presisi, seperti seseorang yang sudah melakukannya ratusan kali. Aku menahan napas di balik jemuran, mencoba melihat lebih jelas. Tapi langkah kaki Dika di dapur membuatku terpaksa berpura-pura sibuk menjemur lagi. Sejak kejadian itu, aku mulai merasa seperti hidup di antara dua dunia. Yang satu adalah rutinitas sehari-hari yang biasa saja, dan yang satunya lagi adalah dunia kecil yang penuh rahasia, tersembunyi di dalam sebuah laci kayu di kamar tamu kami. Aku ingin bertanya pada Dika, tapi entah kenapa, kata-kata itu selalu tertelan di tenggorokan. Bagaimana kalau itu memang urusan pribadi ayah? Bagaimana kalau aku hanya akan dianggap berprasangka buruk? Tapi, di sisi lain ada dorongan yang sulit kulawan. Dorongan untuk mengetahui apa yang selama ini ia simpan begitu rapat. Kesempatan itu datang pada suatu sore yang tak kuharapkan. Ayah tiba-tiba jatuh sakit di rumahnya dan harus dibawa ke rumah sakit. Dika sedang dinas luar kota. Jadi, akulah yang mengurus semuanya. Aku menunggu di ruang UGD sambil memegang tas kecil yang dibawanya. Saat mencari dompet untuk administrasi, tanganku menyentuh sesuatu di bagian saku dalam. Kunci kecil berwarna perak, dingin di telapak tanganku. Degup jantungku melonjak. Aku mengenali kunci itu. Kunci yang sama, yang selalu ia putar di laci kamar tamu kami. Rasanya seperti menemukan potongan teka-teki yang selama ini hilang. Sepulang dari rumah sakit untuk mengambil beberapa barang keperluan ayah, kunci itu seperti membisikkan sesuatu di telingaku. Hujan tipis mulai turun, dan rumah terasa sunyi. Aku berdiri di depan kamar tamu, menatap laci itu. Lama sekali aku ragu, seperti sedang berdiri di ambang sebuah pintu yang bisa mengubah segalanya. Tangan kiriku memegang kunci, tangan kananku menyentuh gagang laci. Bunyi klik saat kunci berputar terdengar lebih nyaring dari hujan di luar. Perlahan, aku menarik laci itu dan di dalamnya, aku melihat sebuah kotak sepatu berwarna pudar dengan tali karet melilit rapat. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Belum tahu apa yang akan kutemukan. Tapi entah kenapa, aku merasa sebentar lagi hidupku akan berubah. Jantungku berdetak cepat saat mataku menangkap tulisan tangan di atas tumpukan amplop di dalam kotak sepatu itu. Tulisan yang kukenal. Huruf-hurufnya sedikit miring ke kanan. Goresannya tegas tapi tidak rapi sempurna. Khas tulisan ayah. Di setiap amplop ada kalimat yang sama. Untuk Dika dan Rani, masa depan. Tanganku berhenti di udara. Ragu apakah aku boleh menyentuhnya. Hanya dengan membaca kalimat itu saja, ada sesuatu di dadaku yang berdesir aneh. Perasaan antara rasa haru, bingung, dan takut. Siapa yang menulis hal seperti itu dan menyimpannya dengan begitu rapi selama ini? Dengan napas tertahan, aku mengambil salah satu amplop. Kertasnya tebal, warnanya sudah agak kusam di ujung-ujungnya. Saat kubuka, lembaran demi lembaran uang 100 ribuan tersusun rapi, diikat dengan karet gelang kecil. Jumlahnya tidak sedikit. Cukup untuk membeli bahan makanan sebulan penuh. Bahkan lebih. Tanganku gemetar saat menghitungnya. Aku mencoba meyakinkan diri
bahwa ini bukanlah sesuatu yang aneh, bahwa mungkin ini hanyalah simpanan darurat ayah. Tapi pikiran itu tak bertahan lama, karena ketika mataku melirik ke dalam kotak, aku melihat masih ada banyak amplop lain, tersusun berlapis-lapis seperti harta karun yang menunggu ditemukan. Aku menarik amplop berikutnya. Isinya sama, yaitu uang 100 ribuan. Rapi, bersih, seperti baru saja diambil dari bank. Bedanya di sudut amplop, ada tanggal. Tanggal yang membuat mataku membesar. Itu tertulis 5 tahun lalu. 5 tahun artinya ayah sudah menabung ini. Bahkan sebelum aku dan Dika menikah. Perlahan rasa penasaran itu berubah menjadi guncangan. Mengapa ia melakukannya? Mengapa ia menabung atas nama kami jauh sebelum aku resmi menjadi bagian dari keluarganya? Apakah Dika tahu soal ini? Atau justru aku yang pertama kali menemukan rahasia ini? Aku menatap ke sekeliling kamar, seakan khawatir ada yang mengawasiku. Hujan di luar semakin deras, suaranya memantul di atap seng, membuat detik-detik di ruangan itu terasa lebih panjang. Tangan kiriku masih memegang amplop, tangan kananku membuka amplop lain. Tulisan yang sama, jumlah yang bervariasi, tapi semuanya signifikan. Mataku mulai panas, dan aku merasakan air yang menggenang di pelupuk. Ini bukan sekadar tabungan. Ini adalah potongan-potongan pengorbanan. Uang yang pasti ayah sisihkan sedikit demi sedikit dari hidupnya yang sudah sederhana. Aku duduk di lantai kamar tamu, kotak itu di pangkuanku. Setiap amplop seperti berbicara, menceritakan kisah-kisah tak terucap. Pagi-pagi di kebun ketika ayah memutuskan menjual beberapa ikat pisang untuk menambah simpanan. Siang-siang terik saat ia menolak ajakan teman untuk nongkrong di warung kopi demi menghemat uang. Malam-malam sunyi, ketika ia menghitung lembar demi lembar di bawah cahaya lampu redup. Semua itu ia lakukan tanpa pernah bercerita kepada siapapun, bahkan kepada anaknya sendiri. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti menemukan bukti cinta yang selama ini bersembunyi, diam-diam di antara laci, debu, dan kayu tua. Tanganku masih memegang erat salah satu amplop, ketika kesadaran perlahan menyusup. Semua ini bukan kebetulan, bukan juga simpanan biasa. Ayah sengaja menabung dengan tujuan yang jelas, untuk kami. Sementara aku dan Dika berkutat dengan tagihan dan kebutuhan harian, ia di sana diam-diam memikirkan masa depan kami. Rasanya seperti ditampar oleh rasa bersalah. Selama ini aku mengira, kami yang harus menjaga dan membantu ayah, bukan sebaliknya. Aku membayangkan bagaimana setiap lembar uang di dalam amplop ini mungkin berasal dari kerja keras yang tak terlihat. Memanggul karung pupuk, menjual hasil kebun dengan harga seadanya, atau menahan diri dari membeli sesuatu yang ia inginkan. Semua demi kami yang bahkan tak pernah tahu. Aku menutup kotak itu dengan hati-hati, mengembalikannya seperti semula, lalu mengunci laci. Kunci kecil itu kutaruh kembali di dalam tas ayah. Namun perasaan di dadaku terus mengaduk-aduk pikiranku sepanjang perjalanan kembali ke rumah sakit. Aku tidak tahu harus merasa apa, terharu, sedih, bersyukur, atau malu. Setiap langkah di lorong rumah sakit terasa berat, seolah aku membawa rahasia yang terlalu besar untuk disimpan sendirian. Ketika aku memasuki ruang rawat, ayah sedang berbaring dengan selang infus di tangannya. Matanya setengah tertutup, tapi begitu mendengar langkahku, ia membuka mata dan tersenyum samar. Senyum itu meski lemah, tetap memiliki ketenangan yang sama seperti biasanya. Aku meletakkan tasnya di kursi dan duduk di sisi ranjang, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Tapi sepertinya, ayah tahu. Pandangannya menembus mataku, seperti membaca sesuatu yang berusaha kututupi. "Kamu sudah buka laci itu ya?" Suaranya pelan, tapi cukup jelas, untuk membuat dadaku berdegup kencang. Aku menatapnya dan bibirku bergetar, lalu mengangguk tanpa bisa berkata-kata. Sejenak ruangan itu sunyi. Hanya terdengar bunyi tetesan infus yang jatuh satu persatu. Ayah menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ayah sengaja simpan itu. Ayah tahu, hidup kalian tidak mudah. Dika kerja siang malam. Kamu mengurus rumah dan menahan diri untuk banyak hal. Ayah tidak punya banyak, tapi ayah bisa sisihkan, sedikit demi sedikit.
Nanti kalau kalian butuh, setidaknya itu bisa membantu. Kata-kata itu menohokku lebih dalam daripada yang kukira. Air mataku mengalir tanpa henti, membasahi punggung tangannya yang kuraih, dan kugenggam erat. Ayah, kami yang seharusnya membantu ayah. Kami bahkan tidak tahu ayah menahan diri untuk menabungkan itu semua. Suaraku pecah. Ia kemudian menatapku lembut. Matanya yang keriput memantulkan cahaya hangat. Nak, kalau semua saling menunggu untuk membantu, siapa yang akan mulai? Ayah hanya ingin memastikan kalian punya pegangan suatu hari nanti. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalimat itu seperti sebuah kunci lain. Bukan untuk membuka laci, tapi untuk membuka mataku pada makna cinta yang sesungguhnya. Kata-kata ayah itu terus berputar di kepalaku. Bahkan saat aku sudah kembali ke rumah malam itu. Hujan masih turun menimbulkan aroma tanah basah yang menusuk hidung dan menenangkan sekaligus. Aku duduk di ruang tamu sendirian, memandangi kursi rotan tempat ayah biasanya duduk. Bayangannya seolah masih ada di sana, dengan senyum tipis dan tatapan mata yang tenang. Aku mulai memahami sesuatu yang dulu tak pernah terpikirkan, bahwa kasih sayang tak selalu diungkapkan lewat pelukan atau kata-kata manis. Kadang ia hadir dalam bentuk amplop-amplop yang disembunyikan di dalam laci, dalam kesunyian yang penuh pengorbanan. Seminggu kemudian, ayah pulang dari rumah sakit. Tubuhnya masih tampak lemah, tapi ia bersikeras ingin kembali ke rumahnya di kampung. Rumah ini sudah terlalu nyaman. Nanti aku jadi malas pulang, ujarnya sambil bercanda, membuat Dika tertawa. Aku membantu membereskan barang-barangnya di kamar tamu. Laci itu tetap terkunci, kotak sepatu itu tetap berada di tempatnya. Aku tak lagi merasa tergoda untuk membukanya. Bukan karena rasa penasaran hilang, tapi karena kini, aku ingin menghormati rahasia itu. Itu adalah cara ayah mencintai kami. Dan tugasku sekarang adalah menjaga cara itu tetap utuh. Beberapa bulan pun berlalu. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun setiap kali ayah datang berkunjung, aku memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Saat ia duduk di kursi rotan, saat ia mengaduk kopi hitamnya perlahan, saat ia tertawa mendengar cerita Dika tentang pekerjaannya, semua terasa lebih berarti. Aku tahu di balik semua itu, ia sedang memikirkan kami. Bahkan ketika ia tak mengucapkannya. Kadang aku melihat sekilas kantong plastik hitam itu kembali dibawa masuk ke kamar tamu. Dan kali ini, aku hanya tersenyum. Bukan lagi karena penasaran, tapi karena aku mengerti apa artinya. Hingga suatu malam ketika aku sedang mencatat pengeluaran di buku kecilku, Dika tiba-tiba berkata, "Aku nggak pernah cerita ke kamu, tapi ayah memang orangnya begitu." Waktu aku kuliah, dia juga diam-diam nyimpenin uang buat bayar biaya semesterku. Dia nggak pernah mau aku tahu. Katanya kalau kasih sayang itu diumbar, nanti jadi pamer. Kalau disimpan jadi doa. Kata-kata Dika membuat mataku berkaca-kaca. Aku memandang suamiku, lalu teringat kembali pada kotak sepatu di laci itu. Bukan lagi sekadar tumpukan uang, tapi doa yang dikumpulkan setetes demi setetes, hingga menjadi lautan harapan untuk masa depan kami. Malam itu hujan kembali turun, membasahi atap rumah dengan suara yang akrab di telinga. Aku berdiri di depan jendela, memandang keluar, membayangkan ayah di rumahnya yang kecil di kampung. Mungkin sedang menghitung lembaran uang untuk dimasukkan ke amplop berikutnya. Senyumku mengembang bukan karena jumlahnya, tapi karena aku tahu, di balik setiap amplop itu, ada sepotong hatinya yang ia sisihkan untuk kami. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan melakukan hal yang sama. Menabung bukan hanya uang, tapi doa, cinta dan pengorbanan. Untuk orang-orang yang kucintai. Seperti yang telah diajarkan ayah, tanpa pernah mengucapkannya sekalipun. Kadang cinta tidak selalu hadir lewat kata-kata manis, atau hadiah mahal. Kadang cinta bersembunyi di balik laci yang terkunci, di dalam amplop-amplop kusam, di antara lembaran uang yang dikumpulkan dengan susah payah. Dan aku bertanya padamu, jika kamu berada di posisiku, apakah kamu akan membuka laci itu, atau membiarkannya tetap menjadi rahasia? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena aku ingin tahu,
Bagaimana perasaanmu jika mengalami hal ini? Jangan lupa like kalau kisah ini menyentuh hatimu. Subscribe untuk kisah-kisah mengharukan lainnya. Dan share cerita ini agar lebih banyak orang belajar bahwa cinta sejati kadang datang tanpa suara.